tidak ya teman-teman menyelesaikan di dunia kerja? Iya. Oh berarti semuanya sama ya? Sama berarti ini mostly di kelas ini pun lebih banyak itu kan kemarin AKB disebar untuk satu angkatan ya. Berarti kelas ini itu semuanya banyakkan gitu ya, khawatir berarti ya, khawatir. Atau ada yang bilang saya nggak khawatir kan? Ada nggak? Ada yang nggak khawatir, saya nggak khawatir, saya kan perempuan, nanti saya tinggal nikah aja misalnya. Nanti saya tinggal nikah sama orang kaya gitu, terus saya bikin pekerja gitu ya, begitu nggak? Berarti ini teman-teman semua positif kebanyakan khawatir, tidak bisa bersaing di dunia kerja. Oke. Sebelumnya Bu Anissa izin keterangan diri ya. Kan kita mungkin sudah kenal bahwa saya juga bagian dari SMK. Ini Bu Anissa pada kesempatan kali ini dari UPT Karir ya. UPT Karir itu di mana Bu? UPT Karir itu di ICT Center, itu paling bawah ada UPT Karir. UPT Karir itu di bawahnya ada Counseling Center dan Assessment Center. Nah, teman-teman, Bu Anissa ada di bagian Koordinator Counseling Center. Nah, hasil daripada kemarin yang Bu Anissa share itu kemarin ya, itu tadi hasilnya kebanyakan teman-teman mahasiswa ini khawatir akan masa depan, khususnya apakah mampu tidak bersaing di dunia kerja. Jadi, bosan kan teman-teman ya. Jadi nama Bu Aminah saya Anissa Mawati, lengkap dengan gelar Dr. Anissa Mawati MPD. Saya S1 S2 S3-nya bimbingan konseling. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya Bu Anissa dalam rangka bukan sebagai dosen teman-teman, tetapi sebagai fasilitator konselor di UPT Karir, yaitu khusus di Counseling Center. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke layar klasikal di pagi hari ini dan cerah mantul Bu suasananya gitu ya, atau bagaimana ini kalau kondisinya sehat semua teman-teman? Sehat. Atau di sini ada yang tidak masuk? Ini kan semuanya jumlahnya ada 20 ya? Ada 22, ada yang tidak masuk? Semua. Berarti sehat ya. Oke. Bu Anissa kan jadi case-nya ada tentang apa namanya? Kekhawatirannya. Bu Anissa ingin bertanya. Bu Anissa tahu ini kan bahasa BK ya, tapi Bu Anissa ingin bertanya. Seandainya teman-teman diminta untuk flashback ya, ini ice breaking, tapi ice breaking-nya menyenangkan. Karena biasanya kalau mengingat masa lalu itu pada waktu kecil itu menyenangkan. Lalu menurut saya nggak menyenangkan, karena kita kayak tahu lagi. Oke, waktu dulu sebetulnya Bu Anissa ingin tahu apa sih cita-cita kalian ini? Pramugari. Siapa pramugari? Kenapa ingin pramugari? Karena dulu tuh lihat body goals-nya. Oke. Sama mungkin dulu sih nggak ngeliatnya dulu ya, tapi lihat kayak kerjanya tuh rapi, bagus, terus bisa ke negeri, terbang, Gratis gitu ya. Iya. Saya. Oke, pramugari ini apa, Mas? Kerjanya? Di menteri. Baik sekali ya. Menteri apa itu ya? Menteri Keuangan. Suka berpikir nggak? Kan dulu mau jadi menteri. Kayak ada tidak yang punya cita-cita sebelumnya bukan dari menteri keuangan atau minyak itu sama BK apa gitu? Masih tidak tahu. Dulu main bola. Oh, main bola.
Mungkin ya, ada nggak di sini yang tadi cita-cita yang menurut kalian tidak mungkin?
diplomat. Diplomat tuh kita tadi kamu sambil lagi S1 apa namanya hubungan internasional kan? Kemudian ada seleksi diplomat kan? Gitu. Asing tapi mungkin maksudnya ini mungkin selangkah lebih tertinggal dibandingkan temannya yang sudah masuk jurusan nah sekarang tapi kan teman-teman sudah punya jalur yang lebih spesifik nih kalau mengikuti jalur yang sekarang ya kan nah tapi apapun itu pekerjaannya apapun itu jurusannya apapun itu jalannya yang namanya persaingan itu butuh apa ya? Butuh kemampuan skill. Kira-kira skill apa sih yang perlu dimiliki oleh apa namanya teman-teman sebagai yang bisa menghadapi supaya bisa menghadapi apa namanya persaingan apa coba kira-kira ya jadi itu teman-teman itu tadi paham kita harus skill kemampuan tuh skill ya sama aja kemampuan tuh skill kemudian kita harus mengerti ya sekarang itu butuh skill apa sekarang itu butuh kemampuan apa dan saat itu bagaimana jadi teman-teman harus paham ya skill yang harus dipenuhi saat ini untuk menghadapi masa kira-kira itu apa saja sih yang harus dimiliki atau yang harus dipenuhi yang apa saja kondisinya itu seperti apa sih sekarang ya nah teman-teman sekarang kepikir nggak kalau dulu itu ya kalau dulu itu kita tidak ada yang namanya Gojek ya kan sekarang ada yang namanya Gojek jadi kalau dulu teman-teman ingat nggak mau naik kendaraan itu harus melalui angkot kemudian kalau misalkan tidak ada angkot itu kita harus jalan kaki atau menemukan pangkalan ojek ada nggak pangkalan ojek? Ada. Sekarang masih ada ya? Tapi sekarang berkurang ya? Karena sudah tergeser dengan yang ada namanya Gojek ada Gojek, ada Maxim, ada apa lagi ya? Grab sehingga teman-teman kalau misalkan mau pergi ke mana itu tinggal pesan di aplikasi ya kan? Begitupun sekarang, dulu tidak pernah kepikir bahwa ada sistem pesan antar makanan, ya kan? Kan kalau dulu kalian harus ke pasar untuk membeli, ya kan? Atau ke toko untuk membeli. Sekarang ada GoFood. Dan sekarang kalau belanja itu ada marketplace, ya kan? Atau e-commerce. Apa yang mana awal itu? Shopee. Teman-teman sekarang udah bisa Shopee ya? Udah kan mau barangnya ada di Jakarta, barangnya ada di luar negeri bisa kita pesan, kemudian datang. Itu dulu kepikir nggak ada yang gitu? Nah, jadi setiap apa namanya kehidupan ini tuh selalu cepat berubahnya. Nah, itu dikarenakan apa? Teknologi, ya betul teknologi. Utamanya apa khususnya berhubungan dengan digitalisasi. Jadi kan saat ini adalah berhubungan dengan digital. Maka teman-teman coba ingat kembali ataupun tidak tapi menganalisis iya sekarang apa-apa berhubungan dengan digital apa-apa serba digital
dia, oh saya nggak punya ibarat, ibarat ya. Jadi teman-teman kan kuatkan sekarang kalau nggak punya itu, oh sekarang ibu saya nggak punya ATM, ini nggak mungkin semua orang pasti punya. Ya, pasti semua orang punya mobile almost ya, apalagi usia-usia teman-teman, ya kan? Nah itu adalah kemampuan atau kondisi-kondisi yang harus dipahami bahwa saat ini arahnya itu adalah digitalisasi. Nah teman-teman paham nggak sampai sana? Jadi apa yang harus teman-teman siapkan? Kemudian lagi, nah sekarang tadi kan mengenai internet ya, digital. Itu tadi internet. Nah, internet ini sekarang udah mulai dari apa yang baru? Apa coba? Apa ada yang mau membahas apa? Cek apa? Sekarang terus apa sekarang serba ini ya, bahkan isu satunya manusia akan digantikan oleh AI. Maka ini yang harus teman-teman lebih pahami. Si AI ini apa sih kelemahannya? Apa kelebihannya? Kalau sebagai manusia kita harus bagaimana menyikapi adanya AI ini yang turun dari internet dan sifatnya digital. Bagaimana? Nah, sehingga kita sebagai manusia kita eksis dan tidak kalah oleh ini. Ya, itu ya. Nah, kemudian lagi, ya. Jadi pemahaman teman-teman, kemampuan teman-teman untuk analisis internet, untuk memahami internet, kemudian itu harus ada tadi ujungnya apa? Mampu bersaing. Ya. Nah, apalagi saat itu kondisi yang harus teman-teman pahami. Ini ya, tren dunia kerja. Ini, Bu, kalau untuk misalkan saya kan mau jadi PK nih, sarjana dunia konseling. Kemudian kalau sesuai berarti saya menjadi konselor, misalkan dia di sosial, di pendidikan, misalkan dia. Nah, apakah saya juga harus punya apakah tren pekerjaan saya juga berhubungan dengan ini? Sama. Ini dalam berbagai bidang. Nah, jadi ini yang harus teman-teman pahami. Yang kedua apa? Ekonomi. Ekonomi sekarang itu kayaknya apa? Apa ekonomi sekarang? Ya, coba. Pekerjaan sekarang itu sifatnya bagaimana? Tadi kan berhubungan dengan digital. Maka pekerjaan sekarang, mungkin kalau seandainya dulu kala, guru itu selalu mengajar di depan muridnya, di depan kelas, ya, mengabsen. Sekarang coba lihat
peluang ternyata banyak muda yang mau berpolitik. Nah, itu sekarang trennya adalah manusia-manusia itu bekerja freelance ataupun sekalipun teman-teman misalkan pekerjaan utamanya adalah poluan, tapi dia freelance untuk pekerjaan lain. Jadi karirnya itu bukan hanya satu, tapi beberapa macam dia bisa jalankan. Itu tren manusia saat ini. Kalau begitu alangkah kita itu perlu banyak pengetahuan, perlu banyak skill, tidak mesti satu bidang tertentu. Ya, jadi misalkan teman-teman menjadi konten kreator ya, tapi teman-teman menjadi guru misalkan itu juga bisa sekarang banyak ya begitu ya. Ya. Coba lagi, sekarang pengen tuh youtuber Halilintar misalnya. Apa dulu kepikir kalau ada pekerjaan menjadi seorang youtuber? Ya. Dan ternyata lebih menjanjikan ya ternyata. Nah, berarti memang saat ini dan ke depan itu dinamikanya sangat cepat. Dan kayaknya itu berbeda dengan trennya zaman dulu. Jadi pemahaman ini yang harus teman-teman pahami bahwa jangan hanya pada lingkup yang sudah ada saja. Jadi ya ke depan teman-teman bisa menciptakan pekerjaan baru yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain yang berhubungan dengan ini ya, digitalisasi, internet, kemudian ekonomi sekarang seperti apa? Dimana semuanya itu ya sekarang arahnya apa? Arahnya apa terus sekarang? Efektivitas ya, supaya efektif, tidak menyulitkan, kemudian dan terus berjalan. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi apa? Teman-teman harus memahami tren dunia kerja saat itu berhubungan dengan pasar global atau disebut dengan globalisasi. Ya, globalisasi ini itu maksudnya gimana Bu? Jadi orang luar negeri bisa berjualan dan kita bisa beli produk mereka. Begitupun kita bisa beli barang kita dan beli oleh orang lain. Nah, maka persaingannya itu bukan lagi antar bangsa, antar warga negara, tetapi antar bangsa dan negara lain. Paham nggak? Jadi misalkan di Malaysia itu mereka juga ada batik kok, gitu ya. Nah di Indonesia ada batik khas Indonesia.
kemudian bagaimana memahami komunikasi, ya, kemudian penerimaan. Jadi itu semua KBK semua tuh. Nah, ini modal yang dibandingkan dengan kelas lain ataupun jurusan lain mungkin tidak dipelajari dan teman-teman pelajari. Dan ini ternyata bagian dari kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa bersaing di dunia kerja. Teman-teman paham ya, itu sangat penting ya, jadi jangan diabaikan tuh kemampuan sikap itu ya. Paham ya? Oke, lanjut ke kelompok 3. Apa? Yang pertama itu ada keterampilan literasi digital umum. Nah, itu apa tuh, bagaimana? Jadi kita itu harus bisa memahami cara menggunakan komputer, internet, dan perangkat digital. Terus juga kita harus mengerti bagaimana keamanan digital, privasi, dan etika berinternet. Coba, ini penting banget nih. Tidak semua orang peduli akan keamanan digital. Nah, ini kan sekarang zamannya digitalisasi ya. Tapi ternyata juga banyak kejahatan digital. Nah, maka teman-teman sangat dibutuhkan dalam dunia kerja ketika teman-teman itu punya kemampuan ataupun skill mengenai keamanan digital, ya, atau namanya cyber security, ya. Itu sangat penting sekali. Sekalipun teman-teman bukan jurusan apa ini tadi informasi atau komputer, ya. Nah, tapi seandainya teman-teman punya kemampuan itu juga pasti akan terpakai dan bisa menjadi pendongkrak untuk bisa bersaing di dunia kerja. Ada tidak itu? Memahami dasar AI. Nah, itu apa sih? Ini jangan sampai aku nggak mau belajar yang begitu. Itu tuh nggak bagus, nggak boleh, karena bagaimana itu adalah bagian yang nanti di masa depan akan kita gunakan. Nah, jadi itu di kepalanya sebagai tools ya, alat untuk bisa mempermudah kehidupan, alat untuk bisa kita bisa mengetahui dan mempercepat pekerjaan. Nah, dia AI ini perlu dipahami dasarnya. Kan banyak ya. Nah, kalau dasarnya kita tahu, pasti itu teman-teman bisa akan lebih mudah mengaplikasikan apapun AI yang digunakan. Nah, penting banget ya, kan? Nah, itu. Ya, jadi teman-teman jangan jadi individu yang nggak mau tahu, nggak mau belajar. Sekarang zamannya semua serba cepat, sehingga kalau nggak mau belajar akan tertinggal. Ya, teman-teman yang mesti ada lagi enggak? Pengembangan software dan aplikasi. Nah, mengenai software dan aplikasi. Bu, kalau kami kan bukan dari jurusan jadi tidak ada masalah, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu sekarang tidak melihat jurusannya, tapi melihat kemampuannya, ya. Kan di perusahaan Google itu dia ada kemampuan, kemudian mungkin bahkan tidak sekolah, bahkan mungkin dia jurusannya berbeda, tapi dia kemampuannya luar biasa di bidangnya itu, maka itu kita ikut, ya, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan. Nah, itulah cara teman-teman bersaing di dunia kerja. Nah, kira-kira setelah teman-teman mulai ada insight dari hal ini yang perlu teman-teman gali, teman-teman pelajari, teman-teman belajar agar dimiliki skillnya oleh teman-teman. Kira-kira teman-teman mulai khawatir gak dengan persaingan di masa depan? Gimana tuh? Maksudnya tuh lebih optimis atau malah akan jadi khawatir? Lebih optimis kalau teman-teman mau mempelajarinya. Tapi kalau teman-teman ya ini nggak bisa, itu masih akan jadi khawatir. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk teman-teman membuat kontrak diri, ya, bahwa saya akan mulai belajar, mempelajari dan terus belajar tidak sampai berhenti kapanpun dimanapun untuk menggali dan mengembangkan potensi sehingga saya memiliki skill yang siap
tapi semakin percayanya karena saya punya kemampuan. Setuju? Sudah siap? Sudah. Siap. Jadi menggunakan AI itu sebenarnya mau menggunakan ChatGPT aja. Nah, sekarang berpikir apa yang saya bisa lakukan dengan ChatGPT ini? Apa yang saya lakukan dengan AI yang lain? Bagaimana prinsip AI itu? Tapi bukan menjadi teman-teman tumbuh pikirannya. Karena bagaimanapun ya, itu robot, itu ciptaan manusia dan kalian adalah manusia itu sendiri. Bagaimana menempatkan supaya teman-teman bisa optimal di masa depan dan bersaing di dunia global. Ya, jadi sekarang yang harus belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Sekalipun bukan saya cuma mau jadi guru, apalagi mau jadi guru. Ya besok bukan siswa generasinya harus bagaimana? Ya kan? Nah, jadi teman-teman harus belajar semua segitu dipelajari. Tidak ada waktu untuk rehat. Oke, setuju? Setuju. Sebelum wawancara ini, bagaimanakah perasaan teman-teman dari awal kita bertemu, mengemukakan hambatan tentang kekhawatiran teman-teman untuk bersaing di dunia kerja, dan sekarang setelah selesai dari KKN, apa yang teman-teman rasakan? Tambah bingung, tambah khawatir, atau menjadi semangat? Betul, menjadi semangat. Apakah ada yang masih bingung dan khawatir? Masih. Apa yang dikhawatirkan? Nggak apa-apa loh. Apa yang masih dikhawatirkan? Ada di lapangan. Ini yang harus teman-teman lebih terbuka. Kayak misalkan saya mau jadi apa, udah seperti apanya. Ini ada aja. Apa yang teman khawatirkan? Semuanya bertanya, Mas ya kali ini. Apa yang teman-teman khawatirkan? Cemas, apa betul kata temennya cemas? Cemasnya kenapa? Takut aja nyoba misalnya kayak takut melangkah gitu. Oh, takut salah Langkah. Oh, salah langkah. Maksudnya misalkan seperti apa? Misalkan mau belajar bahasa Inggris, takut salah langkah gitu. Nah, itu namanya itu bukan takut, tapi berat di awal. Belajar itu pasti berat di awal, tapi kalau sudah mempelajari, itu pasti akan menjadi mudah. Kan awalnya berat, susah, aku nggak bisa untuk SMP itu nilainya SMA pasti di bawah 5 misalkan, atau misalkan di bawah 7. Nah, tapi setelah dipelajari kan kalian mengerti, ya, memahami, kemudian lama-lama menjadi bisa, lama-lama menjadi tidak punya beban lagi. Beban itu kalau tidak dimulai, semakin tidak dimulai, semakin tidak dicoba, beban itu akan terus ada. Tapi semakin sedikit demi sedikit dimulai, dipelajari, dipahami, itu membuat hati menjadi tenang karena kalian sudah menurunkan apa? Ikhtiar kalian. Betul kan? Kembali lagi ini kepada spiritual. Kalau kalian sudah berusaha, sudah berdoa dengan maksimal, seandainya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu bukan bagian kalian, itu urusan Tuhan. Tugas kalian adalah berikhtiar dan berdoa. Ada katanya di bahasa maksimal, sehingga kalian bisa memahami apakah saya sudah berusaha dengan maksimal atau belum. Oke? Pahami ya? Semangat ya? Jadi ya akan mulai lebih baik lagi. Oke, dari Bu Anissa itu layanan klasikal dari PT Karir untuk alat